Proses pengalengan ikan telah membantu pekerjaan para pekerja menjadi lebih mudah, mempercepat proses produksi, dan menguntungkan bagi suatu industri. Nah, pengalengan ikan merupakan suatu cara pengolahan dan pengawetan ikan secara modern dengan menggunakan suhu tinggi yang kemudian dikemas secara hermetis. Pengemasan secara hermetis dapat diartikan bahwa penutupannya sangat rapat, sehingga tidak dapat ditembus oleh udara, air, kerusakan oksidasi, dan perubahan cita rasa. Pengalengan ikan sangat penting karena memiliki beberapa keuntungan seperti dapat mempertahankan mutu ikan. Ikan sangat dibutuhkan oleh manusia karena memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Namun, ikan mudah rusak. Selanjutnya, dengan adanya pengalengan ikan, dapat menyediakan ikan untuk dikonsumsi manusia secara berkesinambungan atau dalam jangka waktu yang panjang dan dapat dikonsumsi kapanpun. Ini adalah gambar proses pengalengan ikan. Penyiangan dan pemotongan. Penyiangan dan pemotongan dilakukan untuk mengeluarkan kepala, insang, isi perut, dan ekor dengan cara memotong kepala bagian bawah secara miring ke arah bagian perut sampai isi perut terbawa keluar, kemudian ekor dipotong. Selanjutnya, ikan dipotong berdasarkan ukuran yang telah ditentukan, kemudian dicuci untuk menghilangkan darah, lendir, dan kotoran yang masih menempel pada tubuh ikan. Pembersihan sisik ikan. Pembersihan sisik ikan dilakukan menggunakan alat atau mesin rotary. Pembersihan ikan dalam rotary dibantu dengan air dan es yang dimasukkan ke dalam mesin tersebut. Pengisian ikan ke dalam kaleng. Sebelumnya, kaleng-kaleng telah dibersihkan terlebih dahulu. Daging ikan dimasukkan ke dalam kaleng dan disusun secara rapi dengan posisi yang berselang-seling antara bagian badan dengan ekor. Kemudian ditata di atas pan dan diletakkan di atas belt conveyor untuk proses penimbangan. Penimbangan. Kaleng-kaleng yang berjalan di atas belt conveyor diambil secara acak, kemudian ditimbang. Pre-cooking. Pre-cooking atau pemasakan awal dilakukan dalam exhaust box menggunakan uap panas selama 20 menit dengan suhu 90 derajat Celcius. Tujuan dilakukannya pre-cooking ini yaitu untuk mematangkan daging ikan, mengurangi mikroba, mengurangi kadar air ikan, dan menjaga kandungan vitamin C yang ada dalam bahan pangan. Setelah proses pre-cooking dilakukan penirisan. Pengisian saus. Sebelumnya, saus telah dimasak terlebih dahulu, baru dilakukan pengisian saus ke dalam kaleng. Pengisian dilakukan secara otomatis menggunakan mesin pengisi saus. Tujuan dari pengisian saus ini adalah sebagai pemberi cita rasa. Dalam pengisian saus harus memperhatikan heat space. Pan kaleng. Proses pan kaleng dilakukan dengan menggunakan mesin simmer. Mesin ini akan secara otomatis menutup kaleng yang masuk ke mesin. Penutupan kaleng secara double seam, yaitu menggabungkan kaleng dan tutup kaleng, sehingga terjadi dua lipatan antara badan dan tutup kaleng. Tujuan dari penutupan kaleng adalah agar didapat kaleng yang rapat hermetis, sehingga terhindar dari kontaminasi luar. Pencucian kaleng. Pencucian dilakukan dengan air dan campuran deterjen. Tujuan dilakukannya pencucian ini yaitu untuk membersihkan jika ada saus yang tumpah dan mengotori kaleng bagian luar selama proses penutupan kaleng. Sterilisasi. Sterilisasi dilakukan dalam mesin retort. Proses sterilisasi diawali dengan proses venting untuk mencapai suhu 105 derajat Celcius selama kurang lebih 10 menit. Venting merupakan proses pengeluaran udara dari dalam retort melalui saluran pembuangan dengan menggunakan suhu panas, sehingga uap panas sebagai mediator dapat masuk ke dalam retort melalui steam. Setelah itu dilanjutkan dengan holding time. Holding time merupakan proses sterilisasi yang sesungguhnya, yaitu proses pemanasan dengan menggunakan uap panas dengan suhu berkisar antara 115 sampai 118 derajat Celcius selama kurang lebih 80 sampai 110 menit. Sasaran dari proses sterilisasi ini adalah bakteri-bakteri yang tahan panas atau termofilik, terutama Clostridium botulinum. Bakteri ini dapat membentuk spora yang tidak mati dengan pemanasan.
Spora ini akan terus hidup dan berkembang biak jika memperoleh oksigen. Pendinginan. Pendinginan dilakukan secara tiba-tiba dengan menggunakan air dingin yang kemudian dikeringkan. Tujuan dari pendinginan ini yaitu untuk mencegah terjadinya overcooking, germinasi, dan tumbuhnya spora-spora bakteri termofil yang masih hidup atau mungkin hanya mengalami luka. Pelabelan. Kaleng-kaleng diberi label secara otomatis menggunakan mesin printing. Label tersebut harus terdiri dari nama produk, berat bersih, kode produksi, nama dan alamat produsen yang memproduksi, dan tanggal, bulan, dan tahun produksi, serta kadar luarsanya. Yang terakhir adalah pengepakan. Kaleng-kaleng yang telah diberi label dimasukkan ke dalam masker karton untuk dipak.